Isa bin Maryam. Disebutkan namanya? Disebutkan binnya? Disebutkan orang tua, ibunya disebutkan? Baik, sekarang ibunya Maryam. Di Quran disebutkan nggak Maryam? Bukan hanya disebutkan, tapi disebutkan bintinya. Wa Maryam binata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Kalau disebutkan langsung dengan bin dan bintinya, namanya detil, itu artinya peristiwa yang dialami oleh orang-orang tersebut tidak akan terjadi lagi di masa depan. Hanya orang itu saja. Cepat dan singkat, Maryam anak perempuannya Imran. Wa Maryam binata Imran. Mengandung dan melahirkan atas izin Allah tanpa disentuh laki-laki manapun. Perhatikan redaksinya. Walam yamsasni bashar. Aku nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, nggak pernah disentuh, bisa mengandung, bisa melahirkan atas kuasa Allah. Itu hanya terjadi pada Maryam binti Imran. Jadi kalau ada Maryam lain di masa depan, ada yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu mustahil. Ya, mungkin Maryam binti Asep, Maryam binti Kevin, bisa terjadi. Kalau mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam binti. Nah, selesai. Sekarang yang terkait dengan An-Nazi'at, itu yang mengolok-ngolok tentang terjadinya kiamat, yang mengolok-ngolok tentang tuntunan dalam mendekati Allah. Ya, diminta salat, diminta puasa, diminta untuk berzikir, lantas muncul olok-olok, lantas muncul potongan-potongan ayat, bikin meme-meme misalnya yang tidak jelas, ya, merendahkan dan sebagainya. Maaf, dari dulu pun itu sudah terjadi. Jadi jangan kaget kalau ada muncul yang demikian, karena di masa lalu pun hal itu sudah terjadi dan sudah direspon bagaimana cara menyikapinya dengan elegan. Jadi kalau terulang kembali kekinian, peristiwa-peristiwa yang misalnya walaupun sambil bercanda, tapi ada unsur merendahkan, mengolok-ngolok, misal dia bertanya tentang kiamat, tentang macam-macam, dengan cara yang mengolok-ngolok, jawabannya sederhana, ya kan? Yang seperti kamu udah banyak, gitu aja, ya kan? 15 abad yang lalu itu sudah terjadi, ya kan? Dan sudah direspon. Itu di akhir basi gitu, ya kan? Ya, kalau nasi basi diapakan? Oh jangan, bikin rengginang. Bikin rengginang, ya. Jemur dulu, gitu kan? Biarin jemur aja statusnya, nggak usah dikomenin, buang-buang energi. Jelas? Nah, setelah itu nikmati aja, gitu ya. Nah, cuman kan perlu ilmu itu. Perlu ilmu. Orang dia bertanya, sudah dijawab oleh Quran dengan turunnya surah An-Naba, tapi respon yang muncul justru olok-olokan. Wah, kalau benar terjadi, kapan waktunya Muhammad? Dijawablah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu, tapi dimulai dengan 3 urutan yang sangat penting, 3 pokok itu yang kita uraikan. Dah, jangan pikirkan dulu tentang kiamat. Pikirkan tentang 5 hal ini dulu. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati. Dah, balik. Kamu hidup, saya hidup, kita hidup. Kira-kira hidupnya selamanya tidak? Dah, udah dijawab kan? Tidak. Kalau tidak selamanya, artinya akan mati buat hewan ya, meninggal, wafat. Ya. Dah, artinya akan wafat. Selesai. Fokus ini baik-baik. Yang mewafatkan siapa? Bagaimana cara Allah mewafatkan? Baik ya? Nah, dah. Kalau tanya cara Allah, tanyakan Allah turunkan firman. Quran yang harus dikeluarkan, bukan pendapat kita. Kan yang punya kuasa Allah, yang menanamkan roh Allah, yang mencabut siapa? Bagaimana caranya? Maka turunlah Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Nah, diwakilkan. Ya, ditugaskan, wakil itu ditugaskan. Ditugaskan malaikat yang khusus tugasnya mencabut nyawa saja. Ya, disebut dengan malaikat maut. Ya, mautun gini. Sudah pernah saya sampaikan di sini. Maut. Sudah? Nah, maut ini ditugaskan pada satu malaikat. Malaikat itu bentuk jamak. Singularnya malak. Ya, satu yang ditugaskan untuk urusan maut saja, nggak ngurus yang lain. Ya, tidak mengurus hujan, tidak mengurus cuaca cerah, rizki, tidak. Kematian saja, sudah. Maut. Datangnya kepada mayit. Quran surah 39 di ayat 30. Di Quran itu tuntas semua.
datangnya kepada mayit. Setiap mayit pasti akan kedatangan malakul maut. Nih, mayit. Jelas? Jadi setiap maut akan mendatangi mayit. Mayit itu maksudnya yang akan wafat. Semua makhluk yang punya potensi wafat, kan? Itu disebutnya mayit namanya. Ya, kita akan wafat tidak? Nah, berarti saya, Anda, kita masuk dalam kategori apa? Mayit. Pakai tasdid ya. Ingat, mayit. Itu dikonfirmasi di Quran surah 39 ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jelas? Nah, kalau sudah dicabut ini, nanti statusnya berubah jadi mayitun, mayit. Ya. Tasdidnya hilang. Mayit ini tasdidnya hilang jadi sukun begini. Oke. Awas, ini bukan utak-atik ya. Ini semua terstruktur dan Quran tuh ayatnya ada semua. Ini maut datang ke mayit jadi apa? Mayitun. Ingat, bukan mayit lagi, mayit. Mayit ya. Kalau sudah masuk ke keranda, sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, masuk ke keranda, berubah jadi jenazah nanti. Ya, yang siap diantarkan ke kuburnya. Nah, saya sampai sini saja. Ini atasnya apa? Sukun, karena tasdidnya hilang. Diambil, maut, diambil, tinggal sukun. Ya, sukun itu artinya apa? Mati, ya, wafat. Tapi ingat, sukun itu seakar dengan sakinah. Ya, apa artinya sakinah? Usahakan saat wafat nanti dicabut nyawanya, keadaannya tenang. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini yang dimaksudkan. Nafas di situ, ya, ketika nafasnya dicabut tenang dia. Nafas. Nah, nafas itu merasakan maut. Kembali lagi ke Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang punya nafas akan kedatangan maut, merasakan maut. Siapa yang punya nafas? Ini mayit. Kita bernafas tidak? Bernafas berarti satu kali kedatangan maut. Kalau nanti datang maut, pastikanlah dia datang dalam keadaan membawa sakinah, ketenangan. Sukun. Ya. Jelas ya? Tapi apakah semua yang meninggal itu akan membawa sakinah? Tumakninah sifatnya? Belum tentu. Karena Allah bersumpah, pada orang-orang yang tidak menyiapkan ketenangan untuk wafatnya, ada satu malaikat yang disiapkan oleh Allah untuk mencabut nyawa sampai ke dalam-dalamnya. Wan-nazi'ati gharqa. Nah, malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa itu satu malaikat tapi punya dua sifat. Satu malaikat tapi punya berapa? Dua sifat. Satu, nazi'at. Saya tidak pandai menggambar ya, melukis karena bukan passion saya di situ, tapi kurang lebih kalau ada tanaman begini, ya akarnya kan kuat misalnya ke bawah begini. Itu kalau Anda mencabut ini, dicabut sampai ke akarnya habis ke dalam-dalamnya, cabut tapi dengan kencang, cabut begini, rambutnya. Nah itu namanya naziat. Jelas? Sampai ke dalam-dalamnya, bukan cuma batang yang naik, sampai ke akarnya. Jadi kalau ini pun masih cara nyabutnya kan kadang kalau dalam akarnya kan nggak langsung begini kan? Tarik. Gini, turunin lagi, tarik, turunin lagi, injek, turunin lagi gitu kan? Pukul-pukul dikit, turunin lagi gitu kan? Kan begitu kan? Nah itulah naziat. Nanti akan dikonfirmasi, termasuk di Al-Anfal dikonfirmasi. Apa sih isinya ini katanya kan susah banget mau pulangnya. Ayo, cabut, turunin lagi, cabut, turunin lagi gitu kan? Mudah bagi malaikat mencabut seketika. Tapi malaikat ingin memberikan kesan, saking ingkarnya engkau kepada Rabbu yang telah memberikan nikmat selama hidupmu. Nih rasakan nih. Nih nikmat Allah nih nikmat Allah nih, tarik lagi. Jelas? Wan nazi'ati gharqa itu sampai ujung-ujungnya, sampai ke tenggorokan paling ujung. Cabut gitu, naik turun terus sampai ke ujung. Ya, makanya orang tenggelam sampai dalam, sampai merasakan bagian habis dalamnya itu disebut gharqa. Dan nanti kenapa saya buka dengan ini sangat penting, inilah uslub gaya bahasa Quran dan pilihan kata yang sangat sempurna. Karena Allah yang berfirman, bukan makhluk. Allah yang berfirman. Dan dibuka dengan kata gharqa untuk memberikan pembuka tentang kisah Fir'aun yang dicabut sampai ke ujung-ujung nyawanya dalam keadaan ditenggelamkan sedahsyat-dahsyatnya. Karena itu nanti di pertengahannya dibuka kisah Fir'aun. Jelas ya? Jadi perhatikan pilihan katanya. Sudah disebutkan tentang sifat malaikatnya, sudah disebutkan tentang sifat bagaimana dia mencabutnya, dan diberikan kata pembuka untuk mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap pada masa itu tentang ditemukan jasadnya Fir'aun. Tapi viral kisahnya.
Maksud saya bandingannya begini, kalau dulu saja jasadnya belum diangkat, orang kalau udah disebutkan Fir'aun tuh langsung mikir, masa Anda yang sekarang yang sudah banyak dilihat di YouTube, banyak dilihat kemudian di Google, dibuka klik, mumi Fir'aun muncul, masa nggak sadar dan ingat Allah juga? Kalau dulu orang belum tampak disebutkan langsung ingat Allah, sekarang ditampakkan nggak ingat juga. Apa perlu dibikin kayak Fir'aun dulu? Ya? Nah ini gambarannya. Wan nazi'ati gharqa. Balikan. Sampai kapan kau mau mengolok-ngolok? Itu maksudnya. Kamu nanya tentang kiamat, mengolok-ngolok. Kamu aja belum aman dengan kematian, John. Gitu kan? Anda mengolok-ngolok orang sholat. Anda mengolok-ngolok kebaikan. Udahlah nikmati aja selama hidup. Mumpung masih hidup, nikmati aja. Kapan lagi kita begini? Iya, tapi kan Anda juga sadar Anda akan wafat. Anda sadar Anda akan meninggal. Ya kan? Anda yang mengolok-olok saja belum aman untuk berhadapan dengan malaikat. Maka apa yang Anda siapkan? Kenapa begitu tentram dalam kehidupan? Jelas sampai sini? Nah, jadi, kalau satu saat tersingkap dan terfikir, tersirat untuk berbuat yang tidak pantas terhadap agama, mau mengolok-olok jilbab, mau mengolok-olok orang sholat, mau mengolok-olok syariat, Allah cuma turunkan dengan dua kata saja, wan nazi'ati gharqa. Lakukan sesukamu, besok aku tugaskan malaikat cabut sedalam-dalamnya nyawamu. Nih olok-olokmu nih, nih olok-olokmu nih, nih olok-olokmu nih. Kalau nggak percaya silakan aja, ntar lihat besok. Nggak percaya silakan. Makanya kita disebut orang percaya, nggak boleh ragu. Ya disebutnya orang beriman. Orang beriman tuh percaya jangan ragu. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi masih ragu, sesungguhnya dia belum beriman. Cuman mengaku muslim saja. Dan itu pun sudah ada ayatnya. Kalau sudah ada ayatnya, nggak disebutkan orangnya siapa, tentu akan terjadi lagi. Itu ada di Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Gitu. Ada orang mengklaim kami sudah beriman. Nabi nggak komen karena iman itu urusan Allah. Tugas Nabi itu memberikan peringatan supaya Allah berikan hidayah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Nabi cuma nerangkan, nunjukkan, berikan keteladanan. Kalau dia mau ngambil tuh bagus, dibimbing oleh Rasulullah, turun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu poinnya. Tapi kalau ada orang-orang yang tadi saya katakan bersifat dia ingkar kemudian, bersifat dia menolak dan sebagainya, itu pilihan dia. Ya, tapi pada akhirnya apa? Ada juga orang yang mengklaim, saya telah beriman katanya kan? Ya, saya telah beriman karena iman urusan Allah, iman dan kufur urusan Allah. Hati-hati tuh, hati-hati ya. Maka turun jawaban dari langit langsung. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad SAW. Dia belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kamu baru mengklaim masuk Islam. Baru mengklaim muslim. Artinya ada orang yang nanti didapatkan, karena nggak disebut orangnya siapa ini. Ada orang akan ditemukan di setiap generasi mengklaim dirinya muslim. Saya juga Islam kok. Nah, KTP saya Islam, ya kan? Tapi nggak sholat. Ya, saya juga muslim, saya juga muslim. Tapi anehnya kok mengolok-olok agamanya sendiri. Yang dia klaim sebagai Islam itu. Ya, ditemukan yang begitu? Ada. Nah, sekali lagi, kalau nanti ada yang begitu besok-besok gitu kan, oh saya juga muslim, tapi dia mengolok-olok agamanya sendiri, mengingkari ajaran agamanya sendiri, maaf merendahkan saudaranya sendiri sebagai seorang muslim atau muslimah, jawabannya nggak usah panjang-panjang. Yang kayak Anda dulu sudah ada. Gitu ya. Udah nggak usah banyak berdebat. Yang kayak Anda dulu sudah ada, gitu.